Shalom saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam program Stikas Profita. Beberapa waktu lalu sempat viral seseorang yang menuduh orang Kristen menyembah Santo Domingo karena orang-orang Kristen melakukan ibadat pada hari Minggu. Kita tidak tahu asal-usul tuduhan yang demikian, tapi apa yang kita sebut sebagai hari Minggu sekarang ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan seorang santo yang bernama Domingo atau entah Domingo mana yang dimaksud. Sesungguhnya kata minggu yang digunakan untuk hari Minggu berasal dari bahasa Portugis Domingo yang berakar dari bahasa Latin Dies Dominicus yang berarti hari Tuhan kita. Sedangkan dalam bahasa Melayu yang lebih awal, kata ini dieja sebagai Domingo untuk hari Minggu. Kita tahu dalam bahasa Indonesia banyak sekali kata serapan bahasa asing, termasuk hari Minggu yang berasal dari bahasa Portugis tadi, yaitu Domingo. Maka baiklah kita melihat apa maksud hari Minggu dan mengapa orang-orang Kristen dan Katolik beribadah pada hari tersebut. Ibadah hari Minggu bukanlah ketetapan baru-baru ini, tetapi sudah berlaku sejak zaman para rasul. Hal ini bisa kita lihat dalam kitab Wahyu bab 1 ayat 10, yaitu zaman gereja awal setelah Yesus naik ke surga. Dan hal ini berlangsung terus sampai pada zaman Bapak Gereja di abad ketiga dan keempat. Misalnya, Santo Ignatius dari Antioquia juga menyebut hari Minggu dalam karya-karyanya. Hari Minggu menjadi hari pertama dalam pekan, dan hari ini berkaitan dengan hari kebangkitan Yesus. Karena itu disebut dengan Dies Domini atau hari Tuhan. Sejak zaman para rasul, para murid Kristus seringkali berkumpul bersama untuk beribadah dan untuk memecahkan roti. Atau untuk zaman kita sekarang, kita biasa menyebutnya sebagai perayaan Ekaristi. Karena hal ini akan mengingatkan kita tentang kebangkitan Yesus yang menjadi dasar dari iman kita. Tentu saja kita juga dapat beribadah atau mengikuti misa pada hari-hari lain. Dan dalam kenyataannya, setiap hari dalam gereja Katolik ada misa yang dapat dihadiri umat. Tetapi hari Minggu itu menjadi cukup istimewa, karena bagi kita hari itu adalah hari kebangkitan, di mana kita merayakan kemenangan Yesus Kristus atas dosa dan maut dan memberi kehidupan bagi kita semua. Maka hari Minggu menjadi hari bagi umat Kristiani, hari yang kudus, dan gereja mengundang semua orang untuk berkumpul bersama untuk merayakan Yesus Kristus yang membawa kehidupan untuk kita. Dengan demikian, hari Minggu harus selalu mengingatkan kita akan Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah juga hari di mana kita melepaskan rasa lelah kita dari mencari makan dan nafkah selama 6 hari. Dan 1 hari ini kita khususkan, kita abdikan untuk beribadah kepada Tuhan. Karenanya disebut juga dengan hari penciptaan baru atau menjadi hari rekreasi, hari penciptaan kembali, karena kebangkitan Yesus telah memperbaharui dan menciptakan kembali segala sesuatu menjadi baru. Kalau orang-orang Yahudi memiliki hari Sabat dan saudara-saudara kita yang Muslim memiliki hari Jumat sebagai hari ibadah, maka umat Kristen memiliki hari Minggu. Inilah hari yang khusus, di mana kita datang ke gereja atau ke tempat ibadah untuk menyembah Tuhan. Sama seperti saudara-saudari kita yang Yahudi dan Muslim. Bukan hari Sabat atau hari Jumatnya yang disembah, melainkan Tuhan. Jadi untuk para pengikut Kristus, bukan harinya yang kita sembah, melainkan Tuhan yang telah bangkitlah yang kita sembah. Maka kita sebagai umat Kristen wajib datang ke gereja untuk misa. Hari Minggu hanya 1 kali dalam seminggu, sementara Tuhan sudah memberikan kepada kita 6 hari lamanya untuk bekerja, untuk mencari nafkah. Maka janganlah kita sia-siakan 1 hari yang spesial ini. Para saudara, meskipun sekarang ini di beberapa tempat sulit bagi kita untuk berkumpul di gereja karena pandemi, tetapi kita harus selalu ingat akan hari di mana Yesus bangkit dari kubur dan memberikan hidup baru kepada kita. Hari Minggu menjadi hari kemenangan Yesus atas dosa dan maut.
hari di mana Dia memenangkan kita dan menciptakan kita secara baru. Karena hari Minggu menjadi hari kebangkitan Yesus, maka sesungguhnya hari Minggu menjadi hari Paskah mingguan. Hal ini bisa kita lihat dalam surat apostolik Yohanes Paulus II Dies Domini. Setiap hari Minggu kita merayakan Paskah. Itulah hari khusus untuk Tuhan. Bagi kita, itu bukan saja hari istirahat, tetapi juga hari yang istimewa, di mana kita diberi kesempatan untuk memberi makanan spiritual kepada jiwa kita. Kita semua diundang untuk menyambut santapan rohani tubuh Kristus di hari Minggu, meskipun hari-hari lain kita juga dapat menerimanya. Semoga saudara mengenal dan memahami kebenaran sehingga akhirnya diselamatkan. Salam Profita.